Tidak ada pertanyaan Pak, saya sudah paham semua. Mantap kalau sudah paham semua. Berarti kamu belajar di rumah dan orang tuamu mengawasimu dalam belajar. Itu yang penting. Tidak ada pertanyaan Pak, seru banget. Seru banget apanya guys? Ini kan pelajarannya online. Ya mungkin kamu semangat dalam belajar. Gak apa-apa, bagus, mantap. Tidak ada pertanyaan sih Pak, saya sudah paham semua. Ya syukurlah kalau sudah paham semua. Tetap belajar, jangan merasa puas dalam belajar ya. Itu nasihatnya yang sangat penting. Tidak ada pertanyaan, namun kesan saya adalah Pak Rama sangat keren bisa mengidentifikasi kami sebagai siswa. Oh, terima kasih sama-sama. Itu bukan keren, itu karena tes diagnostik. Mantap. Tidak ada enak kalau bisa menjelaskan secara detail dalam mengajar di kelas. Makasih Pak. Ya semoga Pak Rama tidak sering jam kosong dan sering masuk kelasmu ya. Mohon maaf, kegiatannya banyak. Tidak ada enak kalau ulang bisa menjelaskan secara detail. Enak kalau ngulang. Ya apa sih kata-katanya ini loh. Ya. Tidak ada, karena materi Pak Rama sampaikan sangat jelas dan mantap. Terus belajar ya, jangan belajar hanya dengan Pak Rama aja. Belajar dengan semua. Tidak ada, tapi dalam mengajar memberikan materi mudah dipahami. Oh, terima kasih. Jadi mungkin juga karena faktor kamu semangat dalam belajarnya. Itu juga loh. Tidak ada, dikarenakan semua yang dijelaskan Pak Rama mudah untuk dipahami. Ya mudah-mudahan selalu seperti itu. Kita harus sama-sama belajar. Pak Rama belajar, kamu juga belajar. Tidak ada pertanyaan, hanya saja saya kurang paham. Mungkin kamu anak yang gaya belajarnya harus mentoring, jadi harus praktek dan harus ada orang yang ngajar. Tips masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan, belajar dan melakukan konsultasi dengan guru BK. Itu sih menurut Bapak. Untuk pelajaran Pak Rama saya rasa tidak ingin saya tanyakan karena memang pada dasarnya Pak Rama selalu menerangkan dengan cara-cara yang mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Emang. Yang menggambar di buku tulis yang di sebelah kiri itu ada nilainya mboten? Bukan, itu adalah salah satu metode saya dalam mengcapture kamu ini gimana orangnya. Apakah terdapat metode belajar khusus yang memudahkan kita dalam memahami materi seni? Ada, dan setiap anak itu beda-beda. Nanti kita ngobrol. Gimana sih yang bagus? Bagaimana cara melatih pendengaran agar lebih peka terhadap nada? Itu adalah kinestetik dan itu harus latihan dan itu harus durasinya sering. Apa tips terbaik yang bisa Bapak lakukan untuk belajar alat musik bagi pemula? Punya alat musik, beli, jangan minjem. Bagaimana cara Pak Rama mengontrol ekspresi dan melatih public speaking saat presentasi menjelaskan materi? Karena menurut saya itu hal yang sangat penting dilakukan setiap kegiatan. Latihan. Bagaimana caranya? Luar biasa. Caranya adalah sholat, makan, istirahat, belajar. Sholat, makan, istirahat, belajar. Sholat, makan. Nggak ada yang dikurangi dari situ. Tidak ada enak kalau ulang bisa menjelaskan secara detail. Enak kalau ngulang. Ya apa sih kata-katanya ini loh. Ya. Tidak ada, tapi dalam mengajar memberikan materi mudah dipahami. Oh, terima kasih. Jadi mungkin juga karena faktor kamu semangat dalam belajarnya. Itu juga loh. Itu saja Bapak, sekian terima kasih. Ya, sama-sama. Nggak ada pertanyaan lain dah. Kamu kan disuruh nanya, malah aduh apa ya, nggak tahu Pak. Mungkin kenapa Bapak selalu terlihat keren? Karena Bapak menggunakan parfum yang wangi dan pomade yang bagus. Silakan cek keranjang kuning bawah. Kok jadi pertanyaan pribadi, apa alasan Bapak terjun di bidang musik? Ya karena saya suka. Akhirnya saya terbiasa dan saya nyaman. Dan saya di situ terus betah. Oke, satu genre kesukaan Pak Rama keroncong funk. Bagaimana pendapat Anda tentang industri musik sekarang? Kita harus berwawasan luas supaya bisa. Terus apa pendapat tentang lagu-lagu? Kita bahas di kelas aja. Gini kan yang nanya kan Pak Rama ya dalam tes diagnostik kali ini ya. Kenapa kamu jadi balik nanya sih? Bunga. Nggak banyak, palingan cuman bakso, soto, rawon, kemudian tahu campur, tapi kadang juga pangsit, tapi cuimi juga oke. Terus ada perbedaan utama tangga nada mayor dan minor itu nuansanya sih. Kalau mayor mungkin nuansanya bahagia, romantis, indah. Kalau minor itu indah tapi sedih, cenderung murung. Apa ya? Apa saja keterampilan yang bisa dikembangkan melalui seni musik ya, menjadi pemain, menjadi produser, menjadi player, menjadi arranger dan sebagainya. Banyak. Pulang kerja mempelajari seni rupa, jadi konten kreator ya, kemudian jadi pelukis, kemudian jadi guru, jadi mentor, banyak pol. Yang harus dipahami, kamu suka nggak? Kalau suka pasti gampang. Kamu punya nggak alatnya? Kalau punya juga pasti gampang. Dan baru belajar teori.
Apa yang buat Bapak bisa mendalami beberapa alat musik? Ya karena belajar, bukan hobi juga. Karena pekerjaan, kalau bosan baru hobi. Apa yang buat Pak Rama suka dengan musik? Ya karena saya terbiasa. Karena terbiasa tumbuhlah rasa suka dan cinta itu. Gitu. Apakah ada musisi atau genre tertentu yang sangat mengaruhi? Kalau genre favoritnya Pak Rama mungkin funk ya. Kalau musisi yang pengaruh ngajar nggak tahu. Gimana sih maksudnya? Apakah ada tips supaya suara nggak fals? Ya berlatih dengan guru. Apakah pengalaman pertama dalam mengajar 2 bulan tidak dibayar sama sekali, full day? Apakah nilai saya bisa naik Pak? Bisa. Kalau nilainya di bawah KKM kamu harus remedi. Kalau nilainya di atas KKM masih pengen naik, kamu harus melakukan pengayaan. Itu kesepakatannya kemarin. Dan apakah Pak Rama pusing dengan 11.7? Saya pusing dari 11.1 sampai 11.7. Semuanya saya pusing. Kalau nggak pusing berarti saya nggak mikir dalam mengajar. Bahaya itu malah. Ayo. Putri Eka. Apakah saya KPM sudah aktif? Menurut Pak Rama kurang aktif karena saya nggak hafal kamu itu yang mana. Kalau semester depan itu sepertinya prakteknya adalah instrumen sama audiografi. Ya kalau pengen belajar nyanyi ya di luar pembelajaran atau ekskul mungkin. Bagaimana agar tidak tremor saat praktek seni musik? Iya. Kenapa kamu kemarin itu bergetar-getar gini tangannya waktu praktek piano? Ya karena kamu nggak biasa. Wajar, nggak apa-apa, santai. Bagaimana cara bisa memainkan alat musik ajan dengan baik? Kamu harus rileks dan kamu harus menyukai lagunya dulu, baru kamu memahami teorinya dan teknik-teknik yang disampaikan Bapak di depan kelas. Terima kasih itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu thank you, kalau dalam bahasa Perancis itu merci. Kemudian kalau dalam bahasa Jerman itu danke, kalau bahasa Spanyol itu gracias, kalau bahasa Mandarin itu xie. Bagaimana cara gampang memahami materi? Belajar. Dan bagaimana cara menghafal materi? Membiasakan. Serba bisa dalam melakukan berbau musik ya karena suka, belajar dan terbiasa. Caranya kalau menurut Pak Rama ya mungkin karena pembiasaan. Dan semua orang itu punya kelebihan. Dan kamu harus memahami kelebihanmu apa. Jadi bagaimana cara tutorial agar suara tidak fals dalam bernyanyi? Kamu harus punya inspirasi, jadi bisa meniru suaranya atau harus punya guru. Siapa gurumu musik? Bagaimana cara melatih mental dan membangun keberanian agar tidak takut atau gugup tampil saat membawakan musik depan umum? Ya harus ada ajangnya, harus tampil terus-menerus. Bagaimana cara memahami materi dengan lebih mudah? Jadi kamu harus paham karakteristikmu, cara belajarmu. Nanti kamu pakai itu cara belajar, jangan disamakan dengan orang lain. Bagaimana cara memahami notasi musik dengan lebih cepat dan mudah? Harus ada gurunya dan harus memiliki sifat matematis. Jangan pakai perasaan terus. Bagaimana cara memahami teori musik secara lebih mudah? Mana ada belajar yang mudah itu? Tapi mudah kalau kamu mempelajari karaktermu belajar gimana, ayo. Cara mainkan alat musik ada yang dipetik, dipukul, digesek, ditiup, ditekan, digoyang, kemudian dilempar. Itu membutuhkan teknik yang namanya solfeggio dan teori musik progresi chord yang harus dipahami oleh orang-orang yang bisa mainkan alat musik dalam menciptakan lagu. Bagaimana cara mencocokkan struktur lagu? Mungkin dalam membuat lagu ya mungkin ya. Ya kalau punchline-nya lagu itu kamu taruh di chorus atau inti lagunya. Ya latihan. Tinggal latihan aja, latihan terus menerus dan konsultasi bersama Pak Rama. Nanti saya review, ini kurang gini. Oh ya, di materi audiografi ya intinya pakai aplikasi atau teknik tertentu dalam meletakkan sumber suaranya dan penangkap suaranya, mic-nya. Alat musik yang cocok buat pemula, ya apa ya, semuanya ya ada seri pemula, ada seri pemain, ada seri profesional. Terserah yang kamu suka apa. Kan waktu itu ceritanya hujan-hujan itu kebetulan lampu mobilnya Pak Rama itu redup. Waktu itu saya jalan kan, nggak tahu kenapa waktu di jalan itu ada cara meningkatkan keterampilan dalam belajar bermain alat musik ya. Kamu belajar sesuai buku yang sudah ada urutannya step by step, nggak boleh langsung. Bagaimana cara Pak Rama belajar alat musik lebih dari satu? Karena itu luar biasa. Itu nggak luar biasa. Kalau kamu punya semangat dan alat yang banyak, kamu pasti bisa. Itu biasa aja. Bagaimana cara Pak Rama menghafal atau mengenal banyak murid? Dari ini, Waka Kurikulum yang berikan saya absen. Hafal kan? Bagaimana keluh kesah Bapak selama mengajar saya? Ya nggak ada. Mungkin yang melelahkan adalah berpura-pura nggak capek atau berpura-pura nggak lapar atau nggak sedih. Jadi dalam menjelaskan sesuatunya itu belum mendapatkan sesuatunya kurang tepat,
Kadang sesuatu tersebut bagaimana sejarah musik dari zaman klasik hingga modern. Nah, bentar, tak carikan bukunya. Ini ada ini. Nanti kita akan baca bersama-sama, guys. Bagaimana tips tinggi seperti Bapak Rama? Kalian harus mengkonsumsi kalsium dengan baik dan olahraga yang secara teratur di usiamu yang sangat muda. Jangan mager. Nah, waktu maghrib kemarin kan memang agak deres kan hujannya di rest area tol itu. Nah, waktu itu saya jalan. Kemudian di sana itu ada semacam, Bapak kenapa nilai saya tidak dikasih 100 saja? Ya pinginnya saya ngasih gitu. Ngapain juga saya ngasih 50. Tapi kan tergantung suara kamu waktu nyanyi kemarin. Kalau tampan sih enggak. Kalau keren itu sebuah pilihan. Kalau kalian pengen keren pakai pomade, pakai parfum, pakai skincare, cek di keranjang kuning, lebah ganteng. Bapak lagi marah dengan RT3 sampai nggak masuk? Enggak, ngapain saya marah? Marah itu adalah contoh yang tidak profesional dalam mengajar. Ya, walaupun kadang-kadang saya gitu. Pak Rama yang baik hati dan tidak sombong, pertanyaannya kenapa kok jarang banget ngasih tugas yang berkelompok? Nggak tahu ya kenapa Pak Rama itu lebih sering meningkatkan kualitas per individu siswa. Tapi kita coba. Nah, jadi sebenarnya untuk proses itu sebenarnya harus Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, bubernya hari apa, bayarnya jadi berapa? Jadi ceritanya kan, waktu bulan Ramadan itu malamnya itu kan kita disunahkan untuk sholat tarawih kan. Nah, waktu kemarin waktu habis sholat tarawih itu, gimana kalau sekarang saya memberikan pertanyaan sama kamu? Pada dasarnya kan seni kan ada 4 yang kita pelajari ya di buku ya. Di antaranya adalah seni rupa. Tinggi badan saya itu 187, berat badan 82, 83 tergantung timbangannya nggak tahu. Kemudian lingkar pinggang sekitar 34 untuk celana yang melar. Pertanyaan apa ini? Untuk membentuk tinggi badan seperti Bapak itu ya olahraga lah. Olahraga yang mengodot ini apa? Badan. Cara kerja tempo lagu ya tergantung apa ya, mood lagu atau pengiring perkusinya, pengiring drummernya. Pakai ukuran tempo BPM, beat per menit. Aduh, gimana ya? Saya takut salah jawabnya. Cara tinggi ya, saya dulu olahraga sama makan yang ugal-ugalan. Gizinya. Cara agar sesuai ekspektasi waktu di Suno ya kalian pilih yang akun premium yang bisa menghasilkan V.4 itu pasti bagus suaranya. Supaya bisa multitasking gimana Pak? Emangnya saya multitasking? Saya lebih ke multi beban. Cuma ada 2. Yang pertama rumahnya Bapak di mana? Rumahnya Pak Rama ada di Jombang. Jadi kamu tahu jalanan yang dari SMA 2 itu kamu lurus. Kenapa? Ya karena saya suka dan pekerjaannya Pak Rama di situ. Pekerjaan, hobi, dan kesukaan di semuanya di situ. Dari luar kelas yang pasti praktek atau teknik memainkan. Ini pernyataan apa pertanyaan guys? Bingung juga ya. Ya yang pasti kan di dalam kelas itu ada siswa yang suka makan jajan sembunyi-sembunyi. Ada yang main game sembunyi-sembunyi. Ada yang main HP sembunyi-sembunyi. Ada yang gibahin saya sembunyi-sembunyi. Ayo. Pak Rama guru hebat menurutku. Oh terima kasih atas semangat yang diberikan. Tips untuk jadi belajar. Gak ada yang tanyakan Pak waktu pelajaran Pak Rama seru-seru aja. Ya memang harus dibangun situasi yang seru. Pura-pura seru juga Pak Rama. Capek kan? Ya kita harus dalam bernyanyi ya menurut Pak Rama ya yang paling difokuskan adalah pelajari kita menangkap nada. Dan harus belajar terus ada gurunya. Gimana Pak Rama kok bisa tinggi? Ya olahraga dulu kalau nggak salah saya itu. Kemudian cara menghafal melodi-melodi ya dengarkan Indonesia Raya ya. Nah itu kan melodi. Gimana sih Pak multitalenta? Multitalenta itu maksudnya gimana? Perasaan ya gitu-gitu aja. Tapi ya belajar terus, semangat. Hal apa yang membuat Pak Rahmat tertarik untuk belajar seni musik? Karena saya gabut, tapi pikiran saya meledak-ledak ingin menghasilkan karya. Ingin diajari alat musik? Nah kan ada di pelajarannya. Berarti keinginanmu sudah tercapai. Sekian, terima kasih. Mantap. Ini bukan pelajaran, tapi bagaimana ketika ada seorang anak yang merasa bahwa seni budaya bukan keminatannya. Ya nggak apa-apa, biasa aja, santai. Izin bertanya, apakah Bapak bisa bermain kendang? Bisa, secara kendang asli dan kendang virtual ya bisa.
sedikit-sedikit, tapi mungkin nggak terlalu dalam. Izin bertanya, apakah nilai saya yang seni bisa naik? Oh, sangat bisa dan harus bisa. Makanya kamu ikuti step-stepnya itu. Semangat, semangat. Jarang ketemu. Lah, sampe nang ndi, Mas? Kalau daring ya jarang ketemu. Kan kamu di rumah, Pak Rama juga di sekolah. Lah kok ngono, Rek? Praktek gitar itu ada di semester 2 kelas 11 akhir mungkin ya. Tapi kita lihat nanti ketersediaan alatnya cukup nggak untuk melatih minimal satu kelompok. Saya yakin ini bukan pujian, tapi ini adalah pertanyaan. Kenapa Bapak bisa ahli? Nggak ahli sih, cuman bisa. Ya nanti kita belajar bareng di eskul. Kenapa Bapak Rama selalu sabar menghadapi kelas saya? Masya Allah, kelasmu ini super banget, banget. Kenapa sabar ya? Karena memang kamu nggak akan seperti ini terus. Jadi, kenapa Bapak kalau nyampein itu cepat-cepat? Sebenarnya paham sih, tapi agak tipekan ini, tapi agak dipelanin gitu tak? Ya. Kenapa biasanya kalau mengajar kelas 11-7 jarang datang? Bukan jarang datang, karena memang kadang menyesuaikan kegiatan yang ada di sekolah. Masa lomba-lomba kita pelajaran, guys? Perasaan saya loh selalu masuk di semua kelas. Atau mungkin kamu yang gak pernah masuk ya? Jangan gitu dong. Karena orang-orang itu berbudaya, dan di budaya ada 7 unsur kebudayaan, diantaranya bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan, mata pencarian, religi, dan kesenian. Seni musik. Kenapa Pak Rama doang yang gaul di antara kru yang lainnya? Sebenarnya bukan gaul sih, mungkin stylenya yang terlalu mencolok. Ya mohon maaf mungkin terlalu mencolok. Kenapa Pak Rama kalau dicari susah ketemu? Ya memang kalau hari Sabtu ya, apalagi bulan-bulan Syawal, bulan Rejab, kemudian besar. Karena saya ingin kamu berpikir, jadi tidak menggibah di belakang atau sedang scrolling sosial media saat pelajaran atau makan cireng mungkin. Ya kita harus selalu positive thinking teman-teman. Nanti akan merusak suasana kalau marah-marah. Ya nanti kapan ya, nanti hari apa kita agendakan marah-marah, kita marahin itu anak orang dengan marah-marah nggak jelas. Jangan ya. Kenapa Pak Rama doang yang gaul di antara guru yang lain? Hah? Gaul gimana sih? Mungkin terlalu mencolok gitu ya, karena tinggi. Karena memang dari awal passionnya Pak Rama di seni musik. Oleh karena itu Pak Rama kuliahnya di seni musik dan mengajarnya 4 cabang seni pun yang saya pilih seni musik agar kompetensi saya lebih. Nah, kamu tahu nggak hewan air yang terkenal akhir-akhir ini? Tahu nggak? Apa itu? Ubur-ubur ikan lele. Haha, lucu sekali. Saya tahu maksud dari pertanyaanmu ini, saya tahu arahnya kemana. Ya karena kita harus belajar dengan happy. Menurut saya ya katanya pakar psikologi itu Pak Rama banyak recharge-nya. Jadi ngecas mood-nya banyak. Jadi kalian harus sering-sering ngecas mood. Karena Pak Rama menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk membuat suasana kelas menjadi aktif. Di antaranya ada metode tanya jawab, diskusi, dan melibatkan seluruh peserta didik dalam. Karena memang harus rileks dalam belajar yang berhubungan dengan psikomotor atau praktek, guys. Jadi kalau kamu sepanang, sebenarnya belajar apapun sih. Nah, sepanang ya gak iso-iso. Karena Pak Rama melakukan observasi dan mengamati kemampuanmu. Kalau kemampuanmu lebih cenderung praktek, ya saya sesuaikan supaya pelajarannya lebih santai dan mudah dipahami dan disukai siswa. Sebenarnya nggak jam kos, cuman apa nggak diajarin alat musik yang ada semuanya ya? Saya juga bertanya, kenapa kalian kok nggak bisa alat musik yang sederhana satu aja nggak bisa? Kenapa tidak pernah belajar seni di luar kelas? Di dalam kelas saja kalian itu susah sekali konsentrasi, di mana ada yang main HP, ada yang ngobrol sama temannya, ada yang tidur. Apalagi di luar kelas. Banyak praktek agar lebih mudah memahami materi. Oke, nanti kita akan kondisikan. Mungkin gaya belajarmu adalah kinestetik atau kamu jenis siswa yang psikomotoriknya lebih menonjol, jadi suka praktek. Kenapa atau apa alasan panggilan nama kontak Pak Rama harus menggunakan PACK ya? Kamu mau saya balas nggak WA-nya? Kok bisa sampean jago main drum, Pak? Ya, kalau kalian pengen belajar, nanti videonya cek link yang ada di sini. Nah, dan kamu beli alatnya di keranjang kuning yang ada di sini. Belajar. Sih Pak Rama asik banget saat mengajar di kelas ya, karena siswa-siswanya juga asik seperti sampean ini, seorang siswanya Pak Rama yang konten kreatornya di TikTok. Lucu-lucu. Pak Rama jago banget dalam semua jenis musik. Enggak jago, ya cuman belajar dan
Hal sederhananya saya tunjukkan ke kalian yang nggak pernah kalian lihat. Jadi kelihatannya, wih, saya juga lagi kosong. Biasanya di tanggal-tanggal pertama itu yang isi. Cuman nggak tahu akhir-akhir ini kok kosong ya. Pusing juga. Masa 100.000 aja nggak ada. Kan kalau nggak bisa segitu ya 100.000 lah. Masa nggak ada. Materi selanjutnya untuk kelas 11.2 itu adalah audiografi sederhana. Jadi nanti kita memanfaatkan aplikasi virtual sederhana untuk mereka memotong, menyambung. Karena cinta datang tiba-tiba. Karena saya mungkin terinspirasi dan kelihatannya asik juga belajar musik daripada main. Menurut Kuncoro Ningrat, antropolog Indonesia, ya memang unsur kebudayaan diantaranya adalah kesenian, dan kesenian itu masuk sub-subbabnya diantaranya adalah seni musik. Enggak, jarang sekali jam kos, mungkin waktu Ramadan ini kan hanya penugasan aja, karena kalau harus mengajari kalian bernyanyi Ramadan, waduh sangat melelahkan. Saya minta saran sekolah lulus SMA karena masih bimbang untuk masuk PTKAI, khawatir nilai saya masih kurang dan faktor lainnya. Oke, kita konsul di PK. Capek saya kalau harus ngejok terus. Oke lah, nggak apa-apa. Hewan-hewan apa yang berangkat sekolahnya telat banget? Ya benar, kaki 1000 karena pakai sepatunya kelamaan. Ya kan bisa dipinjemin ke siapa gitu kek. Soalnya pentolnya udah di pos apa mini. Masa nggak ada? Ya kalian nggak hiperaktif, tapi memang harus ada penyesuaian yang harus dilakukan observasi awal dalam belajar. Memang saya masa nggak tahu kenapa orang Indonesia sering tanya kapan nikah. Ayo coba. Ya karena Indonesia adalah negara maritime, gak lucu belas. Sepertinya perspektifnya kebalik. Seharusnya Pak Ramai bilang, nilai semester 2 jangan sampai turun ya. Diusahakan lah naik ya. Belajar yang rajin, tugasnya dilengkapi. Semangat. Orang yang pandai bermain musik itu sudah bakat dari lahir atau memang bisa diasah ya. Ada yang bakat, ada yang juga bisa diasah. Karena keterampilan itu dilatih. Pak, bagaimana jadinya sebuah musik tanpa instrumen? Ya kamu cari akapela atau beatbox, itu kan nggak ada instrumennya. Pak, bagaimana cara mengatur nada dalam BandLab? Jujur saya nggak bisa, Pak. Mengatur nada fales gitu ta? Atau mengatur gimana maksudnya? Kalau kurang keras kan tinggal, nggak ada resepnya. Kita harus semangat dan recharge moodnya, itu aja sih. Sama punya banyak uang cash dan cashless banyak. Sebenarnya saya ini adalah manusia yang sudah didesain untuk melakukan beberapa hal secara bersamaan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit dengan membutuhkan kemampuan tingkat tinggi. Oke, saya jawab satu-satu ya. Kenapa bisa tinggi? Karena olahraga. Kenapa jalannya cepat? Ya karena kakinya panjang. Kok bisa suka musik? Karena terbiasa. Pernah mengalami hal-hal yang horor saat bermain musik? Pernah, nanti saya ceritakan di kelas. Kemudian kok bisa hafal chord piano? Ya karena belajar. Oh, saya tidak pernah tidak semangat masuk kelasmu. Saya selalu memberikan kebahagiaan dalam mengikuti pembelajaran. Saya selalu semangat kok masuk kelasmu. Ya, kita harus mengurangi tidur di musola saat pelajaran. Dan kita harus mendengarkan arahan positif dari guru. Itu. Karena pembelajarannya harus ditempuh dengan waktu yang singkat, mungkin pembelajaran selanjutnya adalah audiografi menggunakan memanfaatkan teknologi sederhana. Oh ya tentu, kalau kamu perhatikan ya pasti kamu nyanyinya enak. Kalau tidak memperhatikan pun ya dikatakan enak ya tergantung bakat dan kebiasaannya. Tapi kalau memperhatikan malah lebih jos, lebih bagus. Kalau dilihat dari kalender pendidikan ya kita nanti mulai praktek lagi April. Jadi persiapkan uang kas kalian untuk P5 mungkin. Dan persiapkan otak kanan kalian. Cara bermain kajon dengan cara dipukul karena termasuk alat musik idiophone. Sederhana kan, biasanya bunyinya ada 3, yaitu ghost note, snare, sama bass. Itu yang sederhana. Saya berharap seperti itu. Nggak ada tugas tambahan atau nggak ada kegiatan-kegiatan yang mendadak gitu di sekolah. Enak ngajar doang daripada. Sebenarnya nggak hebat sih, cuman ya karena bisa aja dan kebetulan nggak banyak yang bisa gitu aja. Apa sih definisi hebat itu? Ayo yuk belajar latihan. Ya karena saya robot jadi saya nggak capek. Karena saya didesain untuk nggak capek ya berarti nggak capek. Semangat. Nggak tahu Abizar itu yang mana ya? Abizar itu banyak banget. Sebenarnya saya ingat dulu. Abizar nggak tahu lah, nggak ingat. Pertanyaan mainstream seperti ini ya jawabannya sama karena saya sering olahraga dan olahraganya termasuk olahraga berat. Itu sangat menstimulus tulang-tulang kita untuk tumbuh lebih cepat. Wah, itu
Kalau lagi gabut dan santai, pasti saya nonton dan mengikuti dari fase 1 sampai fase 2, fase 3. Sekarang lagi vakum kayak. Kan saya sudah mengumumkan, yang belum praktek kacun silakan menghubungi Pak Rama, tapi saya tidak pernah ada ini sih pemberitahuan untuk. Jadi yang perlu dipahami adalah gaya belajarmu sendiri itu seperti apa. Kamu lebih senang visual atau auditory atau kinestetik atau kombinasi. Itu kamu pahami dulu. Nggak boleh bahas ini, nggak boleh stop. Maksudnya kan stop, nggak boleh. Jadi nggak boleh bahas ini. Ada satu siswa yang ketika ada pertanyaan atau soal, itu selalu nulis soalnya kembali. Perasaan bukan kamu. Nah, waktu di ruang gamelan dulu kan memang keadaannya cukup malam ya, waktu di kampus itu. Nah, saya sama teman-temannya Pak Rama, itu mungkin cara belajar efektif itu dipengaruhi oleh gaya belajar bawaanmu. Kamu itu visualisasi, apa auditori, audio, apa kinestetik. Nah, waktu itu sekitar jam 11 malam. Jadi Pak Rama keluar dari kos bersama temannya Pak Rama untuk download beberapa aplikasi musik lah, sama literasi digital, seperti PDF, buku-buku gitu loh. Itu malam banget, dan hujan rintik-rintik ya, apa ya, teletik gimana gitu loh. Nah, waktu itu memang keadaannya sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Nah, waktu Pak Rama ngintip ke belakang, waduh, sepertinya sepi banget, gelap, dan tiba-tiba itu ada stop. Bentar. Bagaimana caranya? Ya kalian harus lebih banyak praktek di depan cermin mungkin ya, kalau secara individu. Nanti kalian akan terbiasa, kurang lebih seperti itu. Kan waktu itu memang nggak ada orang kan ya. Waktu itu saya lihat ke belakang, itu ada semacam kayak suara-suara orang jalan, tapi sepi banget. Nah, waktu alhamdulillah Pak Rama bersyukur, dan tentunya kamu juga harus bersyukur, di mana kegiatan seperti ini adalah sebuah wujud dari nyampainya ilmu. Saya ada satu pertanyaan. Kalau secara umum ya berdasarkan ini, ritme dan nuansa lagu. Wah, ini adalah motivasi buat kamu. Bagaimana menguasai, karena saya berlatih dengan sangat keras. Kemudian bagaimana mendapatkan beasiswa, cari informasi, bersosial. Memang waktu itu penyampaian materinya tidak berdasarkan observasi Pak Rama, jadi cepet-cepet. Jadi makanya nanti akan Pak Rama kembali sampaikan di bulan April. Kemarin saya beli pomade yang clay, jadi ternyata agak kering di rambut ya. Kalau pakai pomade biasa itu lepek, tapi glossy. Oke, baik, setelah ini pelajarannya apa? Oke, ada tugas. Kalau gurunya belum datang ditunggu, kalau sudah 10 menit gurunya dijemput. Itu adalah template kalau kamu ngomong gitu. Bapak terinspirasi dari pola belajar anak. Jadi ada literatur yang mengatakan pola belajar anak itu ada yang visual, jadi Pak Rama harus gambar. Ada yang auditori, Pak Rama harus menerangkan. Ada yang kinestetik, Pak Rama harus praktek. Karena di beberapa aspek Gen Alpha memang membutuhkan kejelasan dalam perihal fungsi dan manfaat ketika kita belajar. Makanya Pak Rama detail. Seperti apa figur Pak Rama yang unik dan berbeda dengan guru lain? Ya apa maksudnya? Ya udahlah, jangan dipikirkan. Suara bagus itu bisa dilatih. Yang nggak bisa dilatih mungkin warna suara ya. Ya bisa juga, tapi memang agak sulit. Ya ayo latihan supaya suaranya bagus. Ada beberapa instrumen yang memiliki nada dasar berbeda. Oleh karena itu kita harus memahami teorinya supaya terjadi harmonis dalam komposisinya. Nah, kayaknya ini pembahasannya di beda materi ya, di beda tempat ya. Nanti kita bahas ya bersama guru BK. Semangat. Baik. Akan saya sesuaikan dalam berbicara supaya tidak terlalu cepat agar kamu paham. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Semoga di pelajaran lain juga sama seperti itu semangatnya. Tetap semangat, jangan hanya cuma seni doang.